Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bersama dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Oh iya, ibu mau absen terlebih dahulu. Adelia Putri hadir. Asep Nur Hidayatullah sakit. Udah berapa hari sakitnya? 2 hari. Temennya ada yang punya nomor handphonenya enggak? Ada. Sudah dihubungi salin apa? Sudah. Selanjutnya Binti hadir. Calvina hadir. Desta. Di pertemuan kedua kali ini Ibu mau membahas ulang materi yang telah kasih ke kalian kemarin. Coba, masih ingat apa itu bela negara? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Apa yang bisa menjawab? Silahkan. Siapa di depan? Bela negara adalah konsep yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kasih aplaus dulu dari penjelasan baik tadi. Nah, sekarang kan kemarin Ibu udah bagi topik diskusi terkait debat yang akan kita lakukan. Nah, ada tim yang pro dan juga tim yang kontra. Masing-masing kelompok sudah dapat harganya belum? Sudah diperkirakan. Aku akan berargumen apa ya? Sudah belum? Oke, baik. Kita akan mulai per kelompoknya ya. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Kita bagi tugas-tugasnya. Yang ingin memimpin mosinya silakan. Siapa? Siapa boleh? Adel dulu. Adel kita pimpin mosi debatnya ya. Coba Adel maju ke depan dulu. Di sini saya akan membacakan mosi yang pertama. Jadi soal nomor pertama adalah apakah program bela negara yang ada saat ini efektif dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara? Untuk kelompok pro silakan menunjukkan argumen Anda. Menurut kelompok kami, program bela negara membantu meningkatkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan awal bela negara. Oke, sudah cukup untuk kelompok pro-nya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Mohon maaf, kami tidak setuju dengan jawaban dari kelompok sebelumnya. Menurut kami, program bela negara yang ada saat ini lebih fokus pada penelitian militer dan kurang memperhatikan aspek lain seperti pendidikan, kewarganegaraan, dan pengabdian sesuai profesi. Mosi yang kedua, apakah perlu ada reformasi dalam program bela negara untuk lebih relevan dalam kondisi saat ini? Untuk kelompok pro, silakan tunjukkan argumennya. Ya. Saya sangat setuju dengan adanya reformasi program bela negara agar lebih relevan dan kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan dengan adanya perubahan ancaman, adanya perubahan warga negara, adanya perubahan paradigma atau pandangan menjadi lebih kritis dan dinamis, dan adanya adaptasi teknologi. Yang dari kelompok pro, selanjutnya dari kelompok kontra, apakah ada tanggapan? Ada. Oke, silakan. Kami kurang setuju dengan pendapat kelompok sebelumnya. Menurut kami tidak perlu direformasi secara signifikan karena sudah ada dasar yang kuat. Reformasi yang terlalu besar dapat mengurangi efektivitas
sekitarnya. Seperti reformasi dapat menimbulkan masalah-masalah baru jika terjadi perubahan yang sangat drastis. Reformasi memicu polarisasi, baik perbedaan-perbedaan yang tidak selaras. Prioritas utama harus pada peningkatan militer. Terima kasih untuk kelompok kontra. Yang ketiga adalah seberapa penting pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran dalam bela negara. Oke, siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu? Saya. Oke, karena yang lebih dulu silakan anukan argumennya. Bela negara tidak semata-mata tentang kekuatan militer, tetapi juga peran aktif warga negara dalam pembangunan, ekonomi, dan sosial. Sehingga pelatihan militer yang berlebihan dapat mengurangi fokus pada aspek lain. Program pelatihan kemiliteran yang wajib dapat dipertanyakan dari sudut pandang hak asasi manusia, terutama jika dianggap memaksa atau tidak sesuai dengan pilihan individu. Mungkin pelatihan kemiliteran tidak selalu efektif untuk menciptakan upaya bela negara yang kuat, dan pendekatan seperti pengembangan karakter dan pendidikan politik dirasa lebih efektif. Sekarang untuk kelompok yang pro, silakan ajukan argumennya. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam bela negara karena dapat membentuk warga negara yang cerdas, bersemangat, dan mampu membela negara. Adapun manfaatnya menambahkan nilai kebangsaan, membangun kesadaran bela negara, menumbuhkan sikap tangguh. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjaga stabilitas negara atau pertahanan dan keamanan negara, mencegah disintegrasi bangsa atau pudarnya kesatuan dan kesatuan bangsa, menyiapkan generasi penerus. Setelah melakukan diskusi kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa program bela negara itu perlu dilaksanakan sesuai porsinya. Jika terlalu berlebihan pada satu aspek, maka hal lain akan terabaikan secara tidak sengaja. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita akhiri diskusi kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas diskusi yang telah kalian laksanakan. Nah, diskusi kali ini cukup argumentatif ya. Ya. Bagaimana kesan-kesannya melaksanakan diskusi yang cukup baru ini? Kita jadi lebih berani untuk mengemukakan pendapat, betul Ya. Jadi mohon untuk dipertahankan semangat belajarnya seperti kali ini ya. Oke. Nah, Ibu akan mencoba membantu untuk menyimpulkan tadi kan apakah program bela negara yang saat ini efektif dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Terus selanjutnya, apakah perlu ada reformasi dalam program bela negara? Dan yang terakhir yaitu seberapa penting pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan kemiliteran dalam bela negara. Nah, tadi kan dari masing-masing kalian sudah mengemukakan pendapat kalau bela negara itu sangat penting. Ada juga yang menyampaikan bahwa tidak begitu penting bela negara ini. Jadi kita tidak boleh terlalu kokoh terhadap pendapat kita. Jadi kita harus menerima pendapat orang lain kalau mereka memiliki pendapat yang berbeda dari kita. Begitu. Sejauh ini upaya bela negara menurut kalian itu sudah terekam di kepala belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah sedikit paham dan mengerti. Ya, Sedikit atau banyak? banyak. Kalau misalkan kita belajar terus menerus, pasti kita akan mengerti dan paham bagaimana manfaatnya kita belajar saat ini untuk masa depan. Seperti itu. Oke, pertemuan kali ini Ibu cukupkan di sini. Kita baca doa terlebih dahulu. Silakan. Siapa doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Silakan boleh pulang dan hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Ya. Ya, silakan pulang boleh.